Halo semuanya, kembali lagi nih. Hari ini kita akan jalan-jalan nih. Dan hari ini aku akan ikut salah satu warga untuk mencari ikan menggunakan alat tangkap bernama rambat nih di Sungai Kahayan nih. Dan aku hari ini berada di desa Pilang. Hari ini tentunya kita menggunakan klotok ya. Dan kali ini ada dua klotok yang akan kita gunakan. Karena satu klotok khusus untuk mengangkat alat tangkap yang bernama rambat ini, dan satunya untuk kita naikin ya, karena kalau di satu klotok pastinya nggak muat. Biasanya alat tangkap ini dibiarkan selama 3 hari terlebih dahulu, dan baru nih ikan-ikan tersebut yang sudah masuk diangkat pada hari ketiga. Jadi 3 hari sekali baru bisa diangkat. Untuk diketahui juga nih, alat tangkap ini terbentuk dari atau terbuat dari jaring dan rangka kayu nih, yang biasanya ukurannya 3 meter, kemudian lebarnya 1,5 meter dan tingginya 1,5 meter nih. Menariknya lagi nih, dalam satu hari biasanya untuk membuat alat tangkap ini nih, itu hanya bisa selesai sekitar 2 buah aja nih. Dan ternyata nih untuk membuat satu buah itu diperkirakan biayanya sekitar 100.000 sampai 150.000 nih. Nah, jadi lumayan juga nih untuk membuat satu buah alat tangkap ini sendiri nih. Bukan, Mak. Hah? Bapak ini memiliki alat tangkap ini berjumlah sekitar 50 buah nih, dan dipasang sepanjang sungai di kiri dan kanannya nih. Dan hari ini kita berkesempatan untuk melihat bagaimana cara mengangkatnya dan juga tentunya bagaimana hasil tangkapan di hari ini. Sebelum jalan-jalan tadi nih, aku sudah bercerita terlebih dahulu dengan Bapak, dan ternyata nih memang hari ini nih memang air sedang naik nih. Jadi tidak begitu akan banyak mendapatkan ikan, tetapi memang jadwalnya sudah rutin dan harus tetap berangkat, sehingga nih Bapak ini tetap berangkat dan mengumpulkan ikan seperti pada jadwalnya. Nah, biasanya teman-teman, dalam satu kali pengangkatan alat tangkap ini, yaitu rambat, itu biasanya memakan waktu sekitar 10 menit nih. Kenapa demikian? Karena yang pertama kita harus membersihkan alat tangkap tersebut dari lumpur, dari daun atau benda-benda yang menyangkut. Kemudian kita harus mengambil ikan yang ada di dalamnya gitu. Dan kemudian juga kita harus memeriksa apakah dari benda atau alat ini mengalami kerusakan, mungkin kayak patah atau mungkin juga ada yang sobek, dan itu harus dijahit nih. Nah, biasanya untuk ikan-ikan yang terperangkap di dalamnya berbagai macam ya. Ada seperti ikan lais, kemudian ada ikan yang biasa disebut di sini yaitu ikan patin, kemudian juga ada beberapa ikan lain seperti ikan tampahas dan lain sebagainya. Dan menariknya, alat tangkap ini tidak sama sekali menggunakan umpan, tetapi boleh juga menggunakan umpan nih. Tapi memang biasanya tidak menggunakan umpan, dan ikan tersebut hanya masuk melalui jalur yang sudah dibuat. Nah, jadi dalam satu kotak ini itu dibuat jalur agar ikan tersebut bisa masuk tetapi tidak bisa keluar nih. Ini unik banget ya, karena menurut aku ini adalah alat tangkap yang sangat tidak merusak lingkungan. Karena sejauh yang aku lihat selama semua alat tangkap ini tadi diangkat, itu tidak ada ikan kecil yang terperangkap nih. Bahkan kalau aku pikirkan,
Ikan-ikan yang terperangkap di sini rata-rata itu sekitar 1 on, beratnya di atas 1 on lah seperti itu ya. Jadi menurut aku nih salah satu budaya atau hal yang sangat baik untuk menjaga lingkungan nih. Hal-hal yang merusak dari alat tangkap ini yang pertama itu bisa disebabkan oleh ikan buntal. Teman-teman tahu ikan buntal seperti apa? Nah, ikan buntal itu bisa memutuskan jaring, kemudian bisa juga tersangkut nih atau terbentur oleh kapal ataupun beberapa klotok yang sedang lewat ketika air surut, dan juga mungkin memang sudah waktunya mengganti atau saatnya sudah rapuh atau memang sudah cukup lama dipakai. Nah, biasanya dalam sekali berangkat, Bapak ini bisa mendapatkan sekitar paling tidak itu 5 kilo. 5 kilo dengan harga jual ikan yang sangat bervariatif disesuaikan dengan harga dan jenisnya. Itu biasanya kisaran harganya nih dari 20.000 hingga ada yang sampai 60.000. Jadi nih penghasilannya dikalikan dengan jenis ikan dan juga berapa kilo didapatnya. Dan biasanya nih menariknya kata Bapak ini bahwa jika sudah masuk dalam masa puncak ikan bisa mencapai 20-30 kilo sekali berangkat. Bayangin berapa banyak duitnya sudah ya. Tetapi tentunya ini tidak selalu terus seperti itu, tetapi harus bergulir karena biasanya nih ikan itu akan dipengaruhi oleh pasang surut air, kemudian juga mungkin ada beberapa kendala seperti cuaca yang tidak menentu. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang jumlah tangkapan menurun dan kadang-kadang juga bisa naik. Ulu Jepang teh kinan Bang juga. Ulu bunta ulu anare Jepang je tau kinan. Ada satu hal yang sangat menarik yang aku temukan oleh masyarakat yang mencari ikan menggunakan alat tangkap ini. Jadi Bapak ini tidak menggunakan satu titik apapun atau penanda. Jadi dia benar-benar menggunakan ingatannya nih untuk mengambil atau melihat alat tangkap itu sendiri. Dari semuanya aku lihat tidak ada yang menggunakan tanda. Dan ketika aku tanya ternyata bahwa ini adalah sebuah hal yang menjadi kebiasaan gitu, sehingga Bapak ini sangat tahu titiknya di mana dan bahkan tidak perlu mencari ke sana kemari, dan sekali berangkat itu sudah tahu arahnya kemana, harus berhenti di mana, dan wow, amazing banget ya. Ya anggap aja ada GPS yang memang itu insting dari Bapak ini sendiri. Jadi nih sebelum memasang alat tangkap ini yang bernama rambat, biasanya Bapak ini harus mensurvei dulu untuk melihat kedalaman dari air tersebut. Karena nih alat tangkap ini harus tetap terendam dalam air, dan ketika air sedang naik itu tidak kesusahan untuk mengambilnya, dan ketika air sedang surut tidak sampai terlihat atau muncul di permukaan air. Kadangkala akan ditemukan ikan yang sudah mati di dalamnya akibat digigit dari ikan-ikan lain yang juga terperangkap. Nah, biasanya ikan yang terperangkap ini akan dimanfaatkan sebagai umpan di dalam jaring ini. Namun sangat jarang ditemukan ikan yang sudah mati di dalam alat tangkap ini. Karena alat tangkap ini cukup besar dan pergerakan ikan di dalamnya masih cukup leluasa. Demikianlah perjalanan kita mencari ikan menggunakan alat tangkap bersama warga di sini. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu wawasan bagi teman-teman semua. Ada sebuah alat tangkap yang bisa dikatakan ini ramah lingkungan dan bisa digunakan untuk mencari ikan dan menjaga lingkungan. Akhir kata, sampai jumpa.